Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Quina Aulia dari kelas 88 dari Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas PPT saya tentang materi peluang. Tujuan pembelajaran tentang materi peluang adalah untuk memahami konsep dasar peluang, mempelajari peluang matematika membantu memahami konsep dasar seperti ruang sampel, kejadian, dan peluang. Bukan hanya itu, tujuan dari pembelajaran peluang dapat mengembangkan kemampuan analisis. Peluang matematika melibatkan analisis data dan situasi untuk menentukan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Selain itu, juga dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dengan memahami peluang, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan rasional dalam situasi yang tidak pasti. Selanjutnya adalah materi tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah konsep dasar dalam peluang matematika yang merujuk pada himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen atau percobaan. Berikut adalah beberapa materi yang terkait dengan ruang sampel. Selanjutnya adalah materi tentang titik sampel. Titik sampel adalah konsep dasar dalam peluang matematika yang merujuk pada hasil tunggal dari suatu eksperimen atau percobaan. Berikut adalah beberapa materi yang terkait dengan titik sampel. Selanjutnya adalah materi tentang kejadian. Kejadian adalah konsep dasar dalam peluang matematika yang merujuk pada kumpulan hasil yang memenuhi kondisi tertentu dari suatu eksperimen atau percobaan. Berikut adalah beberapa materi yang terkait dengan kejadian. Selanjutnya adalah materi tentang frekuensi relatif atau nisbi. Frekuensi relatif atau nisbi adalah konsep dalam statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu kejadian atau nilai tertentu muncul dalam suatu dataset atau sampel. Berikut adalah beberapa materi yang terkait dengan frekuensi relatif atau nisbi. Selanjutnya adalah kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang adalah konsep dasar peluang matematika yang merujuk pada rentang nilai yang mungkin untuk peluang suatu kejadian. Berikut adalah beberapa materi yang terkait dengan kisaran nilai peluang. Selanjutnya adalah contoh soal. Ruang sampel. 3 keping uang logam dilemparkan secara bersamaan. Banyaknya ruang sampel adalah A3, C8, B6, D16. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, uang logam itu mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan muncul gambar dan kemungkinan muncul angka. Nah, pada uang logam kedua dan ketiga juga terdapat kemungkinan untuk muncul angka atau gambar. Berdasarkan diagram ini, maka ruang sampelnya adalah sebagai berikut. Nah, banyaknya ruang sampel di sini ada 8, jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya adalah titik sampel. Sebuah dadu standar berisi angka 1 sampai 6, dilempar sekali. Tentukan titik sampel dari percobaan ini. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, identifikasi semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Karena dadu memiliki 6 sisi, maka ada 6 kemungkinan hasil. Angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Langkah selanjutnya, tuliskan semua kemungkinan hasil tersebut dalam bentuk himpunan. Himpunan ini akan menjadi titik sampel. Kemungkinan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, titik sampel dari percobaan pelemparan dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah kejadian. Sebuah dadu standar berisi angka 1 sampai 6 dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya angka 5? Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, tentukan jumlah hasil yang menguntungkan. Dalam kasus ini, hasil yang menguntungkan adalah munculnya angka 5. Hanya ada satu sisi dadu yang menampilkan angka 5. Jadi, jumlah hasil yang menguntungkan adalah 1. Selanjutnya, tentukan jumlah total kemungkinan hasil. Sebuah dadu standar memiliki 6 sisi, sehingga ada 6 kemungkinan hasil yang berbeda, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6.
Lalu, hitung peluangnya. Peluang munculnya angka 5 dihitung dengan membagi jumlah hasil yang menguntungkan yaitu 1 dengan jumlah total kemungkinan hasil yaitu 6. Jadi, peluang munculnya angka 5 adalah 1/6. Selanjutnya adalah contoh soal frekuensi relatif atau nisbi. Sebuah kantong berisi 20 kelereng. Di dalam kantong tersebut terdapat 8 kelereng berwarna merah, 6 kelereng berwarna biru, dan sisanya berwarna hijau. Jika diambil satu kelereng secara acak dari kantong tersebut, tentukan frekuensi relatif terambilnya kelereng berwarna A merah, B biru, C hijau. Penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama adalah menghitung jumlah kelereng hijau. Total kelereng ada 20, kelereng merah 8, kelereng biru 6, kelereng hijau sama dengan total dikurang merah dikurang biru. Sama dengan 20 dikurang 8 dikurang 6, hasilnya adalah 6. Selanjutnya, hitung frekuensi relatif untuk kelereng merah. Frekuensi relatif merah sama dengan dalam kurung jumlah kelereng merah per total kelereng. Frekuensi relatif merah sama dengan 8/20 sama dengan 2/5. Hasilnya sama dengan 0,4. Selanjutnya, hitung frekuensi relatif untuk kelereng biru. Frekuensi relatif biru sama dengan dalam kurung jumlah kelereng biru per total kelereng. Frekuensi relatif biru sama dengan 6/20 sama dengan 3/10, hasilnya sama dengan 0,3. Selanjutnya, hitung frekuensi relatif untuk kelereng hijau. Frekuensi relatif hijau sama dengan dalam kurung jumlah kelereng hijau per total kelereng. Frekuensi relatif hijau sama dengan 6/20 sama dengan 3/10, hasilnya sama dengan 0,3. Jadi jawabannya adalah A. Frekuensi relatif terambilnya kelereng merah adalah 0,4 atau 40%. B. Frekuensi relatif terambilnya kelereng biru adalah 0,3 atau 30%. Dan C. Frekuensi relatif terambilnya kelereng hijau adalah 0,3 atau 30%. Sekian hasil dari presentasi tugas PPT yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.